Kemudian vertical pump ini karena di temperatur 135 derajat, tekanannya itu sekitar 7,2 bar ya. Ini adalah 26 ton per jam pompanya. Kemudian lewat filternya ada dua, karena filter ketika dibersihkan satu berhenti, satu tetap jalan ya. Ini adalah filter pertama, kemudian secondary filter kedua, supaya pengotor itu lebih tertangkap oleh filter ya, sehingga lebih bersih belerang cair itu sebelum dipompa ke burner. Jadi ketika di sini adalah 26 ton per jam, itu kurang lebih 0,5 ton per jam itu pengotor itu atau lumpur-lumpurnya itu jatuh, dibuka. Nanti teman-teman bisa lihat video berikut ini ya, bagaimana filter ini seperti apa bekerjanya ya. Nah, ini adalah secondary filter. Nah, ini juga masih ada pengotornya 0,2 ton per jam, sehingga belerang cair yang bersih adalah 25,3 ton per jam pada temperatur 135 derajat Celcius. Berikut adalah filter itu seperti apa. Silahkan teman-teman lihat video berikut ini. Kemudian belerang bersih itu masuk ke dalam intermediate tank ya. Ini dimana-mana kalau belerang itu di pipa juga dikasih coil ya, heater pemanas supaya tidak membeku, karena ketika temperatur di bawah 115 atau 120 derajat belerang itu akan membeku dan dia akan cair ketika posisinya adalah panas, sehingga walaupun di pipa, walaupun di tangki, cairan belerang itu tetap harus pada temperatur di atas 120 derajat. Jadi ini ada steam coil, kemudian ini dipompa pakai vertical pump. Tadi di video sebelumnya seperti apa vertical pump itu ya. Kemudian dipompa, dan ini adalah 25,3 ton per jam, 135 derajat Celcius ya temperaturnya. Kemudian tekanannya adalah 4 bar, sekitar 4 bar, masuk ke dalam tangki. Ini liquid sulfur tank. Nah, di dalam tangki juga ada heater ya, steam heating coil untuk memanaskan supaya belerang tetap cair. Kemudian dari tangki ini dialirkan di refined liquid sulfur tank. Jadi ini lebih halus ya, lebih refine, lebih bersih, jauh lebih bersih, yaitu 16,5 ton per jam. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kok ini 16,5 ton per jam, ini 25,3 ton per jam. Ini adalah buffer ya. Jadi rasionya itu 25 dibagi 16 itu 1,5 kalinya. Jadi buffernya itu adalah 1,5 kalinya dari feed untuk ke burner. Kenapa kok 1,5 kalinya? Karena bisa jadi ketika ini terjadi trouble, masih ada sisa belerang cair ya, sehingga produksi asam sulfat tidak berhenti karena masih ada sisa stok 1,5 kalinya. Nah, dari refined sulfur tank ini kemudian dipompa ke dalam burner, itu temperaturnya 135 derajat, 15 bar ya, supaya terjadi atomizing, menjadi kabut dan mudah terbakar. Berapa belerang cair yang dipompakan adalah 16,5 ton per hour. Nah, tadi dijelaskan kenapa kok temperaturnya itu antara 135 sampai 150 derajat. Di dalam grafik ini kita bisa melihat ya, bahwa pada temperatur 160 derajat viskositas itu akan naik. Jadi bukannya tambah cair, belerang itu tambah tinggi, tambah kental viskositasnya. Nah, tetapi terlalu rendah juga viskositasnya juga tinggi. Kalau lihat grafiknya nih, ini menurun, artinya makin encer, kemudian ketika 160 derajat dia makin menggumpal, makin
makin tinggi ya viskositasnya. Oleh karena itu, bagaimana temperatur operasi pencairan belerang itu adalah sekitar 135 sampai 150 derajat Celcius. Nah, ini daerahnya, karena kalau dekat-dekat 160 bisa jadi dia terlalu kental ya. Tetapi di bawah itu juga dia masih cukup tinggi, sehingga kalau viskositas tinggi, pressure drop juga tinggi, pompa juga powernya lebih tinggi, sehingga untuk mencapai titik itu supaya hemat power ya untuk pompa-pompa, maka viskositasnya harus rendah dan temperatur operasi umumnya adalah 135 sampai 150 derajat Celcius. Nah, kalau sudah cair, jadi ini belerang cair disemburin ya lewat burner itu sulfur, ini ada ke dalam furnace, ini ada burnernya, kemudian dicampur dengan udara kering yaitu dry air ya. Itu sebenarnya di depan ini sudah dibahas nih, dry air ini itu dari drying tower. Jadi kalau teman-teman lihat pada video sebelumnya, sedikit sekilas sudah dibahas tentang drying tower ini, dry air ini ya, bagaimana udara yang masuk ke dalam burner ini kandungan airnya sedikit sekali. Kenapa? Supaya H2O yang gas buang ini jangan sampai masuk ke dalam konverter yang mengakibatkan korosi ya, karena H2O bereaksi dengan SO3 akan membentuk SO4, sehingga peralatan sekeliling dari konverter itu bisa terkorasi karena H2O dari yang terlalu tinggi dari drying air ini ya. Kemudian setelah panasnya dimanfaatkan atau ditangkap, di recovery oleh boiler, temperaturnya adalah 420 derajat Celcius ya. Nah, ini kemudian selanjutnya masuk ke catalytic converter. Kenapa kok 420 derajat? Di video sebelumnya sudah dijelaskan, karena katalis itu bekerja paling baik pada temperatur antara 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, ini supaya untuk imajinasi teman-teman sekalian, seperti apa itu sulfur burner furnace ini. Ini adalah sebesar ini. Nah, ini lagi diangkut ke dalam trailer ya untuk dikirim kepada proyek pabrik asam sulfat. Dan burnernya itu kalau dilihat itu dari sini masangnya, ini adalah dry air ya, ini duct dry air, ini kelihatan. Nanti pada video-video selanjutnya akan dibahas bagaimana tentang sulfur burner furnace itu seperti apa, kombasannya seperti apa, nanti akan dijelaskan di dalamnya seperti ada refraktori, bagaimana sedikit disinggung mengenai teori combustion. Demikian video kali ini tentang fasilitas pencairan belerang untuk pabrik asam sulfat. Ikuti selanjutnya, video selanjutnya masih serial pabrik asam sulfat, dan sepertinya ini masih panjang ya seri pabrik asam sulfat ini karena banyak item-item, banyak komponen-komponen yang perlu dibahas. Ikuti saja video selanjutnya. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.